Judul pengajaran hari ini, seperti kesepakatan kita sejak ulang tahun itu. Jadi ulang tahun kita, waktu ibadah ulang tahun itu kita diarahkan semua sudah ke sini. Dan gak ada lain, cuma mengarahkan saudara untuk bertumbuh dewasa. Kenapa? Nah, dewasa menjadi satu alasan kalau orang itu mau menikah. Nah, dewasa itu alasannya. Nah, ujung dari peradaban kita. Kita ditebus bukan untuk ke sorga. Sorga tempat. Kita kunjungin sorga, iya. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuan kita ditebus adalah menjadi mempelainya. Menjadi serupa dengan Kristus. Itu gak main-main, saudara. Menjadi serupa dengan dia. Nah, itu tujuan awal manusia diciptakan. Nah, itu sebabnya semua pengajaran minggu yang saudara dengar mengarahkan kita ke sana. Nanti ada lagi diperdalam di pertumbuhan jemaat, dari kelas-kelas yang saudara dapat Kingdom Life itu. Nah, jadi kita mengarah ke situ. Kita mengarah ke situ. Nah, lalu saya kasih satu bingkai waktu itu bahwa kita sedang ada dalam dekade yang menentukan. Nah, jadi kira-kira 10 tahun ini kita ada sasaran tembaknya. Kita mau ke sini, kira-kira gitu. Jadi nanti dari segala sisi tentu ya pengajaran firman Tuhan yang cuman menggiring kita ke sana. Kita mau lihat itu. Kita mau menggenapi apa sih yang Tuhan sudah siapkan di depan. Nah, kira-kira gitu. Judul pagi ini, judulnya gini, ayo bangun. Itu judulnya. Ya. Tindakan ini, bangun ini ada 3 pengertian di sini. Punya 3 hal. Nah, yang 2 ini nggak bisa diurut mana yang pertama, yang kedua. Jadi waktu saudara bangun, yang pertama apa tuh? Tergantung, setiap kita lain. Ya, ada yang tidur kamarnya mesti gelap, terganggu kalau ada cahaya. Ya, rata-rata begitu. Saya juga begitu di rumah. Jadi kalau tidur, ya mati. Lampu kamar harus mati. Nah, jadi waktu bangun ada 2 hal. Melihat lebih dulu atau mendengar lebih dulu. Tergantung. Ya, kita buka mata tapi nggak kelihatan, bisa. Nah, bisa juga waktu kita buka mata, apa yang kita dengar. Nah, jadi ada 2 hal itu. Melihat, mendengar. Nah, setelah itu mungkin saudara berdoa, ngobrol dengan Tuhan. Nah, ini poin yang ketiga. Disitulah setiap pagi kita belajar dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Kita belajar untuk memahami apa yang terjadi ya hari ini. Kemarin begini, bulan lalu begini. Berita-berita dunia bilang begini. Firman bilang begini. Nah, tapi kamu punya sesuatu di dalam, yaitu Roh Kudus sebagai orang Kristen yang lahir baru. Kamu akan dengar. Karena Yesus bilang belajar daripadaku. Jadi hal pertama ada 3 hal ini setiap hari. Dari kata bangun. Nah, saya mau bawa saudara pada konteks dunia, kehidupannya, keadaannya menurut apa yang Alkitab bilang. Kita belum lihat lengkap, kita baru lihat sedikit. Tapi Alkitab sudah kasih tahu lengkap. Lengkap. Sudah kasih tahu lengkap. Itu sebabnya perlu namanya revelation atau pewahyuan untuk mengungkapkan setiap lembar-lembar atau pasal-pasal dari apa yang Tuhan sedang buka untuk kita
tentang masa depan dunia ini. Nah, keadaan yang saudara lihat, saudara sudah nonton berita, dengar apa saja, ada banyak pengajaran yang kamu dengar, ada banyak. Nah, saya mau kasih garis tebalnya di sini. 2 Petrus 3 ayat 11. Setelah saudara lihat semua, Petrus bilang begini. Ini tulisan di hari tua dia. Bukan Petrus yang awal-awal, bukan. Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Waktu dia bilang belum tahu. Dia sedang kasih tahu apa yang terjadi di depan. Kalau saudara baca ini paling bagus dari ayat pertama. Kamu baca. Petrus sedang kasih tahu buat jemaat mula-mula. Ini loh keadaan di depan. Makanya sebagai orang percaya, kamu lebih tahu duluan dari siapapun. Lihat, dengar. Jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jangan goyang di sini. Sudah berkali-kali saya ulang. Kamu nggak bisa suci dengan cara kamu. Kamu disucikan oleh anugerah Yesus Kristus dengan darahnya. Jadi yang buat kamu benar-benar bisa suci, kamu cuma dengan iman dan hubungan kamu dengan dia. Itu. Sebab dosa bukan apa yang kamu buat. Tapi yang kamu tidak buat itu dosa. Jadi nggak mungkin orang bisa suci dengan kemampuan perbuatannya. Nggak ikut. Hanya lewat hubungan. Tuhan bukan objek untuk dipelajari. Tapi dia pribadi untuk dikenal. Inilah hidup yang kekal. Yaitu mereka mengenal dia Allah. Itu. Bukan tahu. Mengenal. Kalau enggak nanti ada ukuran fisik. Kudus tuh kayak gini. Wah hancur tuh. Hancur. Enggak begitu. Ya. Nah dengar. Ini semua bukan untuk menakutkan. Tapi untuk buat kamu ngerti. Dia yang maha suci ada di sini. Kamu berjalan dengan dia. Ngobrol dengan dia. Bersekutu dengan dia. Kamu tidur dia enggak tidur. Indah kan? Makanya bilang penjagamu tidak terlelap. Kita terlelap, dia enggak. Dia ada selamanya. Setiap tarikan napas kamu ada di situ. Nah, Yesus saat ini, saya pilih kalimat ini. Sedang membangunkan dunia ini. Manusia. Dalam hal ini. Ini kayak morning call. Gitu. Wahyu 6. Ayat yang pertama. Maka aku melihat. Ini masih sendiri. Yohanes saja. Bukan umatnya. Dia sendiri di Pulau Patmos. Dalam pembuangan itu. Harusnya ketakutan. Atau bunuh diri. Ya kan ini dia. Tapi lihat. Karena dia bukan tahu Tuhan. Dia kenal. Waktu itu masih secara fisik. Sampai waktu Yesus mati dan bangkit. Dia masih. Jadi dia kenal semuanya. Dia benar-benar tahu siapa Yesus. Nah di pembuangan itu. Kita cuma bisa berhayal. Coba pikirkan mundur 2000 tahun ke lalu. Budaya kayak apa? Kamu ada di satu pulau pembuangan. Sendirian. Kalau nggak ada Tuhan mati aja. Dalam kesendirian, lihat. Aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai. Tadi lihat, aku mendengar. Yang pertama dari keempat makhluk itu berkata, dengan suara bagaikan bunyi guruh
Jadi nggak kecil. Dia sendiri di pulau itu, dia dengar suara seperti sound system berapa ribu watt tuh kira-kira. Wow, bunyi guru. Apa suaranya? Cuman satu kalimat ini, mari. Satu itu aja. Gede banget. Nah, kata mari punya arti gini. Maju untuk melihat akhir dari segala-galanya. Waktu itu seperti itu. Kalau diperkaya dengan bahasa pergaulan kita, Yesus itu sedang bilang gini, Yohanes, jangan takut, mari. Saya mau kasih lihat buat kamu. Akhir dari segala-galanya. Itu. Nah, hari ini buat kita, pesannya kita pun dipanggil untuk beralih, pindah dari keberhasilan kamu mungkin dalam pekerjaan, ya, gitu. Nah, itu nggak salah. Tapi masuk dalam satu dimensi kepentingan yang berbeda lagi. Itu perlu kepekaan. Perlu kepekaan. Supaya kamu bisa tahu apa yang sedang kamu jalankan sekarang. Kalau itu petunjuk Tuhan, jangan berubah. Jangan dengar orang. Jangan. Dengar dia. Dia arsitek hidup itu, bukan kita. Bukan orang lain. Kamu gak perlu ditakut-takuti. Karena Tuhannya kamu kenal. Ada di dalam kamu. Gitu. Nah, dimanapun Yesus membangunkan kita, apakah tindakannya mengajak satu perubahan yang saya bilang tadi dalam pekerjaan kamu, itu bukan inti. Bukan. Apa intinya? Kita terpanggil untuk menentukan kita harus menjadi manusia seperti apa. Itu intinya. Kamu pimpinan di kantor, tapi kamu gak sama dengan pimpinan yang lain. Itu manusia seperti apa? Itu. Orang-orang itu gak lihat Tuhan. Tuhan memang gak kelihatan. Karena kamu mereka lihat Tuhan. Di dunia kerja, di dunia pendidikan, di semuanya. Itu panggilannya. Ini yang saya bilang, kita mau dewasa tuh gitu. Bukan di gereja. Orang di sana gak akan lihat di sini dong. Ini yang keren. Teman di sebelah kamu, semua di kamu. Bukan bicara-bicara Matius, Markus, diusir lu nanti dari kantor. Bukan itu. Bukan itu. Tapi satu dimensi kepentingan yang berbeda tadi. Menjadi manusia kayak apa sih kita? Nah, itu yang di luar orang akan baca. Dari semua yang kamu kerjakan. Gitu. Karena kekristenan bertumbuh semua lewat kesengsaraan. Itu sudah sejarahnya. Bukan di aman-aman begitu, bukan. Gitu. Karena kita musuh dunia ini. Kita musuh. Jelas. Gak ada yang paling dibenci. Coba pikirin aja. Saya cuma gak mau, saya menjaga mimbar ini supaya gak sembarangan ngomong. Kalau kita duduk ngopi di luar, gak bisa ngomong bebas. Gitu. Tapi kalau saudara coba research, gak ada yang lain yang paling dibenci selain kita. Gitu. Jadi dibalik apa saja itu spirit namanya. Termasuk dalam agama. Gitu. Gitu. Mereka terus, itu musuh ya. Oke, saya ngomong gini. Iblis gak bisa kalahin Tuhan, gak bisa. Kan kita belajar, kepalanya diinjak. Yesus injak kepalanya. Ya jelas gak mungkin lah iblis mau coba ngalahin. Tapi dia berjanji si iblis itu. Saya gak bisa kalahin Yesus. Saya akan makan anak-anakmu.
Saya akan mau berusaha hancurkan anak-anakmu. Yaitu kita semua. Nah, itu yang Yesus gak mungkin dia kalahkan. Gak mungkin. Nasibnya udah ketahuan. Alkitab udah bilang. Itu nasib dia udah tahu. Makanya waktu Petrus ngomong untuk jemaat di Roma. Kita lebih dari pemenang. Itu gak main-main ngomong begitu saudara. Sekarang mungkin kamu ngomong begitu sambil minum kopi enak banget. Dulu untuk menangkap itu. Waduh air mata. Karena kita musuh dunia ini. Kebenaran gak disukai memang. Gitu. Ya gitu. Luar biasa. Wahyu 6 ayat 2. Gitu. Dunia sedang kehilangan pengharapan yang kita punya. Jadi gini, waktu kamu tertekan, gak bisa dibandingkan yang dunia. Kalau kamu bandingkan, wah, tertekan tuh mungkin cuma karena ujian aja. Dimana waktunya tiba, kamu mulia, kira-kira gitu. Tapi dunia gak punya yang kamu punya. Nah, Wahyu 6 ayat 2, lagi, aku melihat sekali lagi. Sesungguhnya seekor kuda putih. Nah kuda itu selalu lambang kemenangan, peperangan. Orang yang menunggainya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah kuda gambaran dari satu otoritas, kuasa yang mengatasi, yang tidak terkalahkan dalam peperangan. Itu gambarannya. Anak panah itu apa? Saudara. Gitu. Bahwa itu senjata yang dipakai untuk menaklukkan. Dalam konteks Alkitab firman Allah, ini bukan secara militer. Tapi secara rohani. Penunggang kuda putih ini dia menembak kepada setiap kita. Anak panah itu bicara apa saudara? Kebenaran yang dia tembak ke dalam hati saudara dan saya. Yang dunia gak bisa kasih. Kuasa dunia gak punya. Itu otoritas itu. Dia menembak kebenaran dalam hati kita. Makanya yang keluar kuda putih duluan. Nanti ada kuda-kuda yang lain. Nah sebelum segala apa yang. Ini kedengarannya menakutkan. Tapi kalau kita takut. Kita gak ngerti. Gitu. Dia yang duluan datang. Dia tembak kebenaran di dalam setiap kita. Dan itu gak bisa dilawan dengan apapun. Gampang baca sejarah. Sudah tahu sulit jadi Kristen mula-mula. Pertanyaannya, kenapa tetap mau jadi Kristen? Jawabannya sana, karena mereka kenal yang mereka percayai. Sederhana. Sederhana gitu. Wow, ayat 3 dan 4. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua. Sekali lagi, dua kata ini diulang-ulang. Tadi lihat, dengar. Makhluk yang kedua berkata, sama, mari, mari. Wow, ayat 4. Dan majulah seekor kuda lain. Kuda merah, padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniai, lihat ini. Kuasa untuk mengambil damai sejahtera. Lihat. Ngalamin kan? Kamu ngalamin kan? Oh lihat itu. Hidup ini memang perang. Dari atas bumi. Wow, saudara itu. Sehingga mereka saling membunuh. Dan kepada dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ini dia.
Ini yang saya bilang spirit ini. Terus. Jadi gini. Tidak ada yang disebut kemenangan tanpa pertempuran. Gak ada. Gak ada yang disebut pertempuran tanpa korban. Ya kan? Karena sejarah kekristenan bertumbuh melalui tekanan, penganiayaan, itu sejarah kekristenan. Tapi sebelum semua mulai, dari depan dia sudah panah kamu dengan kebenaran. Itu. Ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya seekor kuda hijau kuning. Orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Lihat kan, saya pernah bilang Adam bahkan belum diciptakan. Iblis yaitu Lucifer dibuang karena berdosa. Berapa banyak saudara paham yang dibuang dia sendiri atau berapa? Yang dijelasin di Alkitab, sepertiga malaikat di sorga. Siapa yang bisa hitung? Berapa banyak? Sepertiga billion of angel jatuh di bumi. Sama-sama dengan Lucifer. Jadi manusia belum ada, spirit ini udah ada. Adam diciptakan, oke, sempurna. Bapaknya bapak di sorga, sempurna. Masih bisa jatuh Adam, coba. Padahal bapak pertamanya tuh Tuhan, masih bisa dia tergoda. Kamu bisa lihat nggak tuh spirit? Jadi misalnya anakmu gagal, nanti dulu, jangan bunuh diri. Nah itu tipuan dia. Oh, lu udah gagal, lu nggak usah ikut Tuhan. Apa sih? Kamu dan saya masih bisa bikin salah dan gagal. Alkitab bilang 7 kali orang benar jatuh. 7 itu angka sempurna. Jadi bukan, saya baru 3. Bukan. Selagi lu masih ada napas, berkali-kali, beribu-ribu kali lu masih bisa bangun lagi. Kalau enggak Tuhan, dia bisa diukur gitu Tuhan. Siapa yang punya kemampuan mengukur? Betapa dalam, betapa panjang, siapa yang bisa kasih ukuran? Karena saya gembala, dalamnya cuma 3 meter. Kurang ajar loh. Nah, betapa dalamnya kasihnya. Buat kamu, bilang buat dirimu itu. Wow. Terus, lihat itu. Kuda hijau kuning. Ini bukan tes kepribadian ya, yang anak kamu kuning, hijau, ungu, bukan gitu. Gitu. Nah, nanti Riz akan bikin baik semuanya, oke? Gitu. Ya, gitu. Kamu bisa membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, dengan sampar, dengan binatang-binatang buas di bumi. Ini dia. Dengar dulu. Ya, kata mari artinya gini, bangkit anak-anakku. Ini lebih profetik buat saya. Generasi anak muda. 30 tahun saya tidurnya di gereja. Jadi saya nonton kalian. Kadang-kadang ngomong tidur lu masih nyanyi-nyanyi di atas. Dengar yang mau saya bilang ini. Ada gelombang anak muda. Dengan semangat hidup yang semangat. Untuk misi yang memberi hidupnya. Bagi Injil, bagi firman Allah. Ini bukan jadi pendeta. Bukan. Dengan segala karirmu, dengan segala apa yang keberhasilanmu. Kamu duta kerajaan Allah di sana. Bersiap anak-anak muda. Ini kadang-kadang gini, kamu mimpi pun tidak. Tiba-tiba di tengah jalan,
Satu kerinduan untuk kamu itu muncul dalam kamu. Itu dia. Kamu lihat. Di situ Tuhan sedang melawat, sedang bekerja buat kamu. Mama, papa, om, tante, jangan tahan anak-anakmu. Wow. Kondisi ke depan, mari lihat. Matius 24. Saya belajar, ini berapa tahun? 7 mungkin. Kalau saya hitung pakai jari, ya, kepasnya enggak. Kenapa? Karena menonton pergerakan anak muda ini. Apa yang saya belajar? Jangan remehkan Chris. Memang mereka muda, lu tua-tua aja. Nah, kalau lu nggak belajar, lu juga bego. Nah, gitu. Nah, duduk ngobrol sama mereka, mereka punya yang saya nggak punya. Mereka bisa panggil om, opa, tapi kadang-kadang ada statement, ada keputusan, ada pilihan yang saya kagum banget. Nah, saya sering bilang ini, yang terbaik ada di depan. Nabi-nabi bernubuat dan mereka sudah mati. Tahu nggak? Kita hidup di zaman untuk menggenapi nubuatan-nubuatan itu. Termasuk gelombang kaum muda ini. Matius 24 ayat yang keempat. Jawab Yesus. Ini yang jawab Yesus. Atas pertanyaan manusia umat tentang masa depan. Ini jawab Yesus. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Wow. Terus. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Jangan dia mundur aja. Dengar. Iblis dia mesti mirip-mirip Tuhan. Kalau jauh orang gak ikut dia. Dia mesti mirip-mirip Tuhan. Memakai nama. Iblis pun pakai. Dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Terus kamu akan mendengar. Nah, sekali lagi kata ini penting. Deru perang. Udah dengar semua. Kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Ini yang indah. Jangan gelisah. Gitu. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tapi itu belum kesudahannya. Ini keren banget. Sudah jual rumah, sudah keton tinggal di utang sana di gunung. Apa nih pelajaran apa nih yang gini-gini nih? Ya, gitu. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Lihat, akan ada kelaparan. Dan gempa bumi di berbagai tempat. Kamu bisa jelasin ini lebih dari saya. Lebih, kamu udah nonton, kamu dengar, bahkan kamu punya banyak literatur. Akan tetapi, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Wah, luar biasa. Pada waktu, ayat 9 ya. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa. Ini enggak semua. Ini nggak bisa. Ya. Jadi ini bicara tergantung saudara dan saya di mana. Tapi kita semua nggak. Makanya bilang kita hidup di dunia yang nggak aman. Itu maksudnya. Kamu akan dibunuh, lihat itu. Dan akan dibenci semua bangsa. Alasannya cuma satu. Karena namaku. Nama Yesus itu. Wow. Aduh, ayat 10. Dan banyak orang akan murtad. Nah, ini. Iya, banyak. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Iya, bukan nanti. Kamu udah bisa nonton, udah banyak yang murtad, udah bisa. Udah. Ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Sebentar, 5 jawatan ini nabi, rasul, ini peletak-peletak dasar.
Jadi waktu nabi palsu muncul, arti gereja palsu akan banyak. Bisa jadi separuh dari gereja yang sudah ada berubah menjadi palsu. Bisa. Bisa. Ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya. Betul. 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Keren kata. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Mungkin saya perlu duduk merenungkan pelajaran bertahan itu apa sih? Gitu. Ya, nanti di lain waktu. 14. Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan adanya media, dunia roh runtuh. Artinya kita rebut-rebutan kapling dengan media. Nabi palsu, pelajaran palsu, pornografi, pembunuhan, segala macam. Kebenaran juga lewat media. Kamu gak usah pergi ke Papua, ngomong di sini Papua bisa dengar karena media. Kamu gak usah ke pulau itu, kamu ngomong di sini, media bisa bawa pesanmu sampai ke pulau itu. Itu sebabnya anak muda, terus yang kamu mesti bertanya, yang kamu mesti cari kehendak Tuhan. Inikah Tuhan? Itu dia. Wah. Nah, Tuhan tidak punya maksud dengan berita yang saya baca tadi supaya murid-muridnya berwajah kecut. Enggak. Itu bukan Tuhan yang saya ikuti. Tapi Tuhan ingin ada satu bangsa yang memiliki pandangan yang kuat. Yaitu gini, kita tidak mencari pengharapan maupun sukacita dari perkara-perkara di dunia ini. Kita tidak cari jawabannya di situ. Semua. Silakan terus belajar, terus berkarir, berkarya, apa saja. Pengantin-pengantin baru, tapi kamu nggak cari semua di situ. Nggak cari di situ. Terang dan gelap nggak bisa bersatu. Ya, gitu. Jika kamu cari sukacita jangka panjang, apalagi? Cuman satu sumbernya. Dunia berusaha mau damai, tapi kalau dia tidak libatkan raja damai, nggak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Kita sedang hidup dalam sebuah era ketika dunia sedang tergugah. Dan nanti mereka akan lihat bahwa semua ini real, benar, nyata. Ini bukan pemandangan yang mengerikan semata. Bukan mimpi buruk tentang akhir zaman. Gitu. Mari ingat, ini lembaran-lembaran kuno ya. Kalau saudara baca sejarah Alkitab, sejarah kekristenan, ditulis dalam lembaran-lembaran itu gini, bahwa engkau sudah terlebih dahulu mendengar. Orang belum tahu, kamu udah tahu. Jadi waktu kamu dengar tuh makanya bilang, oh iya persis ya yang saya baca ya. Bener loh, itu dia. Wow. Mari lihat kebenarannya. Matius 1, Amsal 1 ayat 33. Amsal 1, 33. Tetapi siapa mendengarkan aku. Lihat kata ini. Ia akan tinggal dengan aman. Pegang ini, pegang. Cuman dengar. Ia akan tinggal dengan aman. Terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Bukan saya yang bilang, ini firman yang bilang. Pegang ini.
Pegang. Terus Matius 13, 16. Tetapi berbahagialah matamu, dengar dan lihat terus. Karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Kalau kamu dengar berita cuma mengkonfirmasi apa yang kamu dengar dari Tuhan. Kalau kamu dengar apapun itu cuma kamu terus buat perbandingan. Yang dari Tuhan begini. Jadi siapa yang kuasai pendengaranmu, siapa yang kuasai penglihatanmu. Matius 13:43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Cuman itu, dua ini, lihat, dengar. Yesus datang buat kasih kita hidup. Ya, jadi pastikan kita hidup dalam sistem kerajaan. Nilaimu jelas, prioritas-prioritasmu benar. Mana yang prioritas? Waktu Tuhan bilang, aku ingin mengubah apa yang sedang kau lakukan dalam hidupmu. Ya, gini, lakukan itu jangan karena tugas agamawi. Jangan. Saya perlu jelasin ini. Kadang-kadang saya bangun tengah malam karena ingat ini. Apa sih agamawi? Ingat ya, Kristen bukan agama. Kristen itu lifestyle, gaya hidup. Yesus nggak bawa agama Kristen. Manusia mengubahnya. Yesus bawa satu gaya hidup. Nah, apa agamawi? Ini satu roh jahat yang berusaha menggantikan kuasa Roh Kudus. Saudara langsung bedain. Ini dia. Kalau kamu taat karena takut itu agamawi. Makanya saudara lihat bertahun-tahun yang kita bangun. Gak ada perintah penyembahan. Bukan diperintah. Itu dia. Ada satu roh jahat. Mau ganti Roh Kudus dengan aktivitas agamawi dalam hidup kamu. Ini dia. Ini kan Farisi semua udah buat ini. Kita mau jadi Farisi di akhir zaman gitu. Kamu mesti ke gereja bukan karena dia ancam-ancam. Karena saya mau. Jika Tuhan memanggil anak-anakmu, serahkan mereka dengan tangan terbuka. Karena lewat mereka, lewat kita yang masih hidup, Tuhan pakai kita untuk mengubah dunia. Kamu dan saya sedang nonton satu dunia yang syarat dengan kelaparan. Pertumpahan darah, perang, kematian. Itulah dunia di mana Tuhan bawa kita, anak-anak kita ke sana. Hanya untuk kasih lihat, Jesus love you. Ada harapan buat kamu. Itu dia. Wow. Mari tim worship. Saya panggil kalian. Waktu saya duduk persiapan ini, kamu kira saya senang-senang juga? Jadi ada perang dong di dalam perasaan, di dalam pikiran. Wah, siap lo Chris dengan aniaya. Kita pernah cicipi kecil, satu pasal kecil. Masa sengsara kita, 99 ya. Kita kayak dicicipi lah. Mari, saya tutup dengan statement ini. Kamu tahu gak anugerah? Gak asing. Tapi gini, kita seperti, saya gak ngalamin ya Pak. Jujur, sebagian isi dunia ini sulit untuk percaya kalau dibilang Tuhan baik. Mereka akan jawab gini, kalau Tuhan baik, kenapa saya kayak gini? Nah itu pengertian mereka itu tadi. Mereka gak latih melihat, mendengar. Kalau Tuhan baik,
Kenapa setan jadi berkuasa gini sih? Lihat lagi. Mereka nggak tahu. Kenapa ini, kenapa? Terlalu klasik semua ini. Salah satu guru saya, dia sempat ikut perang di Vietnam. Dia ngajar. Tentara-tentara yang ngakunya ateis, nggak percaya Tuhan, ke Vietnam nih. Begitu dengar bom, dengar peluru, mereka, oh my God. Oh my God. Tapi tadi ngakunya ateis. Begitu dengar bom aja, berteriaknya Tuhan. Jadi kamu bisa lihat. Nah, anugerah sering datang kepada kita dalam bentuk gak enak, kehilangan, sakit, kekecewaan. Itu sebenarnya dia datang, tapi ada yang menghalangi. Nah, lalu kita bilang, Tuhan tuh yang bikin saya sakit atau dia izinkan. Tuhan tuh datang dengan anugerahnya, enggak pilih bulu, Tuhan enggak pilih bulu. Nah, tapi lihat, musuh nggak mau, dia masuk ke situ. Atau sering kita lihat anugerah seperti pelangi, tapi di kepala orang lain. Kita nggak tahu di kita juga ada. Kita lihatnya di orang lain. Dia dapat loh. Saya enggak. Gitu. Lihat. Dari firman yang tadi kita dengar. Melalui iman. Ketabahan. Dan satu, bersyukur. Kamu akan lihat bentuk asli dari anugerah. Bukan hanya lihat. Kamu akan menikmatinya. Kita bukan cuma dengar kata orang. Kamu akan menikmatinya. Kalau ada yang mesti kamu minta hari ini. Gak usah minta proyek, gak usah. Gak usah minta yang lain. Minta satu hati yang baru.